COVID-19 ini nyata ada, kami lihat sehari-hari, korbannya jelas. Nah, masalahnya memang ada keraguan masyarakat tentang pelayanan rumah sakit saat ini. Itu kita bisa rasakan. Kami sendiri di rumah sakit juga merasakan itu. Jadi kenapa sih sekarang semua penyakit di COVID kan katanya. Jadi semua orang masuk karena patah tulang jadi COVID, orang masuk karena mau melahirkan jadi COVID, orang masuk karena gagal ginjal jadi COVID, orang mau cuci darah tadinya sekarang giliran kontrol mau cuci darah jadi COVID, orang mau operasi usus buntu jadi COVID gitu. Bukannya semua di COVID kan, tapi COVID-19 itu kan infeksi virus di tenggorokan, di saluran napas atas dan paru-paru. Nah, penyakit ini bisa menempel atau virus ini bisa menempel ke semua orang dengan semua kondisi. Jadi ada yang punya kondisi medis misalnya usus buntu, ya dia ditempelin COVID, COVID. Kemudian ada pasien dengan stroke, stroke sudah lama di tempat tidur setiap hari, eh, nggak bisa kemana-mana, kemudian demam dibawa ke rumah sakit, COVID gitu. Begitu diperiksa, di ronsen paru-parunya, diperiksa swab positif COVID. Oh ini kenapa stroke malah jadi COVID? Ya kondisinya memang seperti itu teman-teman. Jadi COVID bisa menempel pada semua keadaan karena COVID ini kan virus. Jadi sama aja seperti misalnya orang ada virus demam berdarah pada orang yang sebelumnya punya penyakit TBC. Nah begitu dia kontrol demam tinggi, dicek misalnya trombositnya 15.000, ada mimisan. Padahal mau cek kontrol TBC, obatnya habis gitu, mau kontrol ulang, tiba-tiba dibilang ini kamu demam berdarah. Kok TBC jadi demam berdarah? Ya memang kan manusia, kita nggak bisa membatasi bahwa kita hanya boleh sakit satu saja gitu, nggak boleh ada sakit kedua atau penyakit ketiga, ya nggak bisa gitu. Nah masalahnya adalah sekarang ini dengan kondisi COVID yang seperti ini, kita tahu bersama lah bagaimana kondisinya di negeri kita tercinta ini. uh, ada beberapa layanan yang malah jadi terhambat. Udah pasti itu, misalnya layanan diagnostik kanker paru, misalnya bronkoskopi, teropong. Kita kan biasa suka melakukan teropong, baik dari mulut maupun dari hidung untuk melihat tumor secara langsung, kemudian melakukan biopsi. Nah, itu pada banyak sekali rumah sakit terpaksa dihentikan, ditiadakan. Atau endoskopi, pada beberapa banyak rumah sakit terpaksa dihentikan. Walaupun sebagian teman-teman tetap mengerjakan dengan sangat selektif. Itu juga satu lagi. Misalnya pasien datang dengan tumor paru. Kemudian kita akan lakukan tindakan bronkoskopi, biopsi. Lah, diperiksa dulu, di screening, di swab, ternyata positif COVID. Dia diobati dulu COVID-nya. Nanti nggak bisa bahwa kan ini kanker paru, kenapa kanker jadi COVID? Ya nggak bisa gitu. Memang penyakit nempel dia. Nah, kalau memang nanti swabnya negatif, tidak ada COVID, maka tindakan bisa kita kerjakan. Nah, juga beberapa rumah sakit tidak siap untuk memiliki kamar operasi yang bertekanan negatif misalnya. Jadi semua operasi, operasi usus buntu, operasi patah tulang, operasi seksio sesaria, operasi amandel, semua deh, operasi mata, itu mereka mensyaratkan harus swab dulu. Di swab kalau negatif baru boleh dioperasi. Kenapa? Mereka nggak siap, baik dari segi apa namanya infrastrukturnya, kamar bedah itu mereka nggak punya tekanan negatif, tidak punya HEPA filter, macam-macam. Jadi kamar bedahnya standar, sangat standar. Hanya bisa untuk operasi orang-orang yang tanpa ada penyakit menular gitu. Dan itu kita nggak bisa salahkan. Nah, karena apa? Karena sekarang ini terasa sekali efeknya karena makin banyak kasusnya dan makin banyak teman-teman kita yang tertular, bahkan yang meninggal sudah lebih dari 100 orang, dokternya, perawatnya lebih dari itu. Nah, maka eh, tenaga medis, para medis dan rumah sakit pada khususnya itu melakukan langkah protektif wajar saya kira. Sama seperti misalnya kita mau melamar pekerjaan di suatu perusahaan. Kemudian perusahaan mensyaratkan kita untuk medical check up. Saya mau bekerja sebagai
misalnya analis data di suatu perusahaan swasta gitu. Perusahaan swasta minta medical check up. Loh, kenapa? Saya kan hanya berurusan dengan data dan komputer. Saya nggak perlu harus melakukan kerjaan fisik yang capek gitu. Tetap wajib. Kalau nggak mau ya nggak bisa diterima gitu kira-kira. Jadi mereka nggak mau kan begitu nanti kita masuk bekerja baru 2 bulan kemudian sakit-sakitan perusahaan harus membayarin gitu. Siapa yang mau? Jadi perusahaan mau menerima kalau calon karyawan itu sudah melalui medical check up. Begitu juga dengan operasi, misalnya operasi seksio sesaria atau operasi usus buntu atau operasi misalnya um, operasi bedah toraks misalnya atau operasi tulang penggantian sendi panggul misalnya. Itu operasi yang terencana seperti itu wajib dilakukan swab. Kenapa? Karena pasti dokternya, perawatnya nggak mau ada yang tertular kalau memang nanti pasiennya positif, atau kamar bedahnya tidak mau dia tertular tercemar gitu kemudian sulit dibersihkan, nggak mau. Bagaimana dengan operasi-operasi yang sito yang darurat yang nggak bisa menunggu, yaitu hanya bisa dilakukan di rumah sakit rujukan COVID yang memang memiliki kamar bedah dengan proteksi yang sudah disiapkan untuk infeksi-infeksi atau penyebaran penyakit melalui udara, misalnya dengan tekanan negatif, kemudian ada HEPA filter, lalu semua petugas yang ada di sana dilengkapi dengan APD hazmat level 3 misalnya. Tapi kan tidak semua rumah sakit memiliki itu kan sangat mahal, nanti biaya ke pasien juga tinggi segala macam, akhirnya ya lebih murah di swab lah. Swab kalau memang negatif dikerjakan, kalau enggak ya kalau misalnya positif diobati dulu, dirujuk ke rumah sakit rujukan COVID. Jadi bukan semua penyakit itu harus di COVID kan, tapi COVID bisa menempel pada berbagai macam penyakit gitu. Mudah-mudahan ini bisa sedikit memberi gambaran buat kita semua. Terima kasih.